Nenek Sri, seorang nenek tua dengan penampilan yang lusuh melangkah perlahan menuju sebuah bank. Tapi bukannya dilayani dengan baik, Nenek Sri justru diremehkan dan dihina oleh karyawan bank. Hingga akhirnya sebuah fakta membuat mereka semua terdiam. Siapakah sebenarnya nenek ini? Dan bagaimana sebuah momen sederhana bisa mengubah pandangan semua orang? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit siang itu seperti terbakar. Matahari menggantung tinggi, menyulut aspal hingga mengepulkan panas yang menyesakkan dada. Jalan-jalan ibu kota berderak dalam deru mesin, debu beterbangan seperti kabut neraka yang menari di atas beton. Klakson bersahutan, asap knalpot menggulung ke langit, seolah kota ini sedang terbakar dari dalam. Di tengah pusaran bising dan panas itu, melangkah seorang perempuan tua. Tubuhnya membungkuk, seakan memikul dunia yang terlalu berat untuk bahunya yang rapuh. Setiap langkahnya seperti pertarungan. Dan di tangan kirinya, kantong plastik hitam kusam bergoyang perlahan, mengikuti irama nafas yang berat dan pendek. Orang-orang lalu lalang menghindar. Beberapa menoleh jijik, menutup hidung. Yang lain hanya bergegas, seolah takut tertular kesengsaraan. Gembel, gumam seseorang tanpa rasa, seperti mengusir hantu dengan satu kata dingin. Mereka tak salah, dari luar, perempuan itu memang tampak seperti potret kemiskinan. Daster robek, rambut kusut seperti akar pohon yang tak lagi menyentuh tanah, kulitnya legam dan berkeriput, matanya keruh namun menyala. Menyala oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika jalanan. Yang tak mereka tahu, dunia seringkali keliru menilai berdasarkan debu di permukaan. Namanya Sri Mulyani Sastrowijojo. Usianya 78 tahun. Dulu ia adalah ibu guru teladan, perintis koperasi desa, pemilik ladang luas yang akhirnya dirampas waktu, dan diam-diam, penyimpan rahasia yang bisa membuat siapapun menelan ludah. Hari itu, perutnya sudah 2 hari menahan kosong. Tapi bukan makanan yang ia cari. Ada janji lama yang harus ia tuntaskan. Ia berjalan tertatih menuju gedung menjulang dari kaca dan marmer. Bank Agung Nusantara. Bangunan itu berdiri seperti istana, dingin, megah, dan tak terjangkau oleh mereka yang beralas sandal jepit robek. Nenek Sri melangkah masuk. Udara dingin menyerangnya dari segala penjuru. Tapi bukan hanya dari AC. Tatapan manusia yang membeku oleh prasangka jauh lebih menusuk. Seorang ibu sosialita spontan memeluk tas brandednya, seperti takut harta bendanya bisa lenyap hanya karena dilirik. Ya Allah, gembel bisa masuk bank juga sekarang. Bisiknya setengah geli setengah takut, mau ngemis kali, balas temannya sambil cekikikan. Tanpa sadar mereka sedang mencibir sejarah hidup yang jauh lebih kaya dari mereka sendiri. Seorang satpam mendekat, besar, tegap, dengan senyum kaku seperti stempel yang sudah terlalu sering membubuhkan tidak boleh masuk. Bu, ini bank, bukan tempat duduk-duduk, katanya sopan tapi tak sungguh-sungguh. Saya mau ambil uang, 1 juta kalau boleh, jawab Nenek Sri lirih. Nyaris tak terdengar di tengah gemuruh AC dan ego. Satpam menahan tawa. Punya rekening? Nenek Sri tidak menjawab. Ia hanya membuka kantong plastik hitam itu, perlahan seolah sedang membuka pusaka. Dari dalamnya ia keluarkan sebuah buku tabungan tua, menguning, robek di tepi. Aroma kertas lama dan kenangan menguar bersamaan. Satpam mengernyit, tapi mengantar si nenek ke meja teller, kepada teller paling galak. Paling tak sabaran, paling suka merasa lebih tinggi dari siapapun yang tampak lebih rendah. Bu, ini antrian untuk nasabah aktif, ya. Di luar ada ATM, silakan ke sana. Saya hanya mau ambil 100.000 atau 1 juta kalau bisa. Teller tertawa. Ibu pikir ini zaman batu, ada buku tabungan, terus bisa ambil uang. Emang punya saldo? Nenek Sri menyodorkan buku itu. Tangan si teller menerimanya dengan malas, lalu melirik ke halaman depan. Sri Mulyani Sastrowijojo. Ia membaca nama itu sambil mendengus. Namanya doang kayak bangsawan,
Tapi baunya, astaga. Beberapa pegawai magang tertawa. Salah satu merekam dengan ponselnya, berharap dapat konten viral. "Ini nih, Nenek Sultan Katwe, siap-siap trending," bisiknya. Si teller mengetik cepat, masih dengan senyum remeh. Ia yakin akan menemukan saldo 0, sekian. Tapi detik berikutnya jari-jarinya membeku. Senyumnya menghilang, wajahnya pucat. Layar di hadapannya menampilkan angka, deretan digit yang membuat siapapun tak bisa bicara. Saldo, 100 miliar rupiah. Ruangan bank yang megah itu berubah menjadi hening luar biasa. Suara percakapan, deret kursi, dan bunyi ketikan komputer semuanya hilang dalam sekejap. Semua mata tertuju pada layar monitor yang memperlihatkan angka yang tak masuk akal. Mulut-mulut terbuka, beberapa orang menahan napas. Tak ada yang bisa percaya pada apa yang baru saja mereka lihat. Bu Sri, ini benar rekening Ibu?" Suara teller muda itu terdengar gemetar. Hampir tak sanggup berkata-kata. Nenek Sri menatap teller itu dengan tatapan yang dalam, penuh ketenangan dan kebijaksanaan yang didapat dari perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh liku. "Iya," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. "Saya simpan dari dulu. Jarang saya pakai. Hidup saya nggak mahal." Satpam yang tadi bersikap sombong kini menunduk, menyesali sikapnya. Ibu sosialita yang tadi penuh celaan diam-diam menyembunyikan wajah di balik tas mahalnya, wajahnya merah menahan malu. Para pegawai magang yang sebelumnya merekam dan menertawakan kini sibuk menghapus video mereka. Takut jika video itu tersebar dan menjadi bahan hinaan balik bagi mereka sendiri. Dalam hitungan detik, dunia mereka berubah. Karena sebuah buku tabungan yang tampak lusuh dan seorang nenek renta yang tak pernah menyerah menghadapi kehidupan. Dari meja lain, Dina Wulandari berdiri perlahan. Teller muda berhijab itu memandang dengan penuh empati. Matanya yang jernih seperti ingin menembus dinding-dinding kedunguan yang selama ini menutupi pandangan orang-orang di sekitarnya. "Nenek," panggil Dina dengan suara lembut yang penuh kehangatan. "Mari ke meja saya bantu prosesnya." Ini pertama kalinya hari itu ada suara yang bukan mengusir atau mengejek, tapi menyapa dengan hormat. Nenek Sri mengangguk pelan dan duduk di kursi yang Dina tawarkan. Senyum Dina bukan sekadar formalitas pekerjaan, tapi sebuah penghormatan yang tulus kepada seseorang yang selama ini dianggap tak berarti. "Saya bantu ya, Nek. Uangnya mau ditarik sekarang atau ditransfer?" tanya Dina. Nenek Sri tersenyum kecil, matanya yang lelah tiba-tiba bersinar sedikit. 1 juta saja untuk makan dan beli sandal baru. "Boleh, Nek. Sekalian saya cetak buku tabungannya ya," jawab Dina dengan lembut. "Kalau tidak merepotkan..." Dina menatap wajah penuh cerita itu dengan hati terbuka. "Boleh tahu, Nek, tinggal di mana sekarang?" "Di bawah flyover, dekat lapak sandal bekas. Sudah 2 tahun saya di sana," jawab Nenek Sri. Suaranya serak tapi tenang. Dina terdiam merasakan getaran perasaan yang sulit diungkapkan. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang pelan. "Nek, kenapa masih tinggal di sana? Nenek bisa beli rumah, apartemen, apapun." Nenek Sri memandang jauh ke arah jendela, seolah melihat masa lalu yang terkubur. "Karena rumah bukan soal bangunan. Rumah itu tempat yang menunggu kita pulang. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Nak." Dulu, rumah itu penuh dengan tawa anak-anak dan aroma masakan ibu. Tapi waktu mengikis semua itu, meninggalkan Nenek Sri sendiri, dengan kenangan dan selembar buku tabungan yang ia isi dari sisa-sisa perjuangannya. Anaknya, yang dulu ceria, pergi merantau dan kemudian tak lagi pernah kembali. Suaminya telah lama meninggalkannya. Sahabat-sahabat pun satu persatu menghilang. Tak ada lagi yang menunggu di rumah itu. Buku tabungan itu adalah saksi bisu perjuangan hidupnya. Uang yang ia kumpulkan dari hasil kerja keras selama puluhan tahun sebagai guru honorer, tukang bersih-bersih sekolah, dan kadang-kadang menjahit baju tetangga. Ia memilih hidup sederhana, menyimpan uang, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk warisan kecil yang bisa dikenang. Kembali ke ruang bank, air mata Dina mulai menetes tanpa bisa ia tahan.
Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa haru yang membanjiri hatinya. "Nenek, kalau berkenan datanglah lagi ke sini. Kapanpun, biar saya temani. Saya ingin dengar cerita nenek tentang hidup, tentang segalanya." Nenek Sri tersenyum, senyum yang penuh luka, sekaligus harapan. "Nak Dina, semoga hidupmu panjang dan berkah. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu. Orang yang melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." Amplop kecil berisi uang 1 juta rupiah, diserahkan dengan tangan yang mulai gemetar. Nenek Sri berdiri perlahan, membawa plastik hitam yang selama ini menjadi satu-satunya barang miliknya. Suasana di dalam gedung bank kini berubah. Semua yang semula mencemooh kini menunduk dalam diam yang penuh rasa malu dan penyesalan. Ia melangkah keluar dari gedung megah yang tadi menjadi panggung ejekan. Namun, sebelum pintu kaca itu menutup rapat di belakangnya, Nenek Sri menoleh, menatap semua orang di dalam ruangan dengan mata penuh makna. Dengan suara pelan, tapi menggema seperti petir yang menyambar keheningan, ia berkata, "Yang kalian anggap gembel bisa jadi lebih kaya dari kalian semua. Tapi bukan uang itu yang paling penting. Yang paling penting adalah, apakah kalian masih manusia?" Suara itu membekas dalam-dalam, menggema di ruang megah itu, dan membalikkan paradigma yang selama ini mengakar di hati setiap orang. Nenek Sri melangkah pergi, meninggalkan gedung itu, dan dunia yang terlalu sering menilai hanya dari luar, tanpa pernah berusaha memahami. Hari-hari setelah kejadian itu, banyak yang mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Sebuah gerakan kecil muncul, membantu mereka yang tersembunyi di balik wajah, dan penampilan yang seringkali dianggap remeh. Dina dengan hati yang kini lebih terbuka, terus mengundang Nenek Sri datang ke bank. Bukan hanya untuk urusan uang, tapi untuk mendengar cerita hidup yang luar biasa, dan mengajarkan pada dunia arti sesungguhnya dari kemanusiaan. Kisah Nenek Sri Mulyani membawa kita pada refleksi mendalam tentang makna kemanusiaan, martabat, dan bagaimana masyarakat seringkali salah menilai hanya berdasarkan penampilan luar, tanpa mencoba memahami esensi sejati dari seseorang. Perempuan tua yang tampak lusuh dan terlupakan ini sebenarnya menyimpan kisah hidup yang luar biasa. Kisah tentang perjuangan, ketabahan, dan kesederhanaan yang membentuk kekayaan sejati dalam bentuk pengalaman, nilai, dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang begitu sibuk dengan kesibukan dan materialisme, kisahnya mengajarkan bahwa kekayaan tidak selalu diukur dari apa yang tampak di permukaan, melainkan dari apa yang tersembunyi di baliknya, termasuk nilai-nilai kemanusiaan yang tulus dan sikap rendah hati. Sikap masyarakat yang awalnya merendahkan dan mengabaikan Nenek Sri, bahkan mengolok-olok serta mengejeknya, menunjukkan betapa mudahnya prasangka dan stigma sosial menguasai hati manusia, hingga melupakan bahwa setiap orang memiliki cerita hidup yang penuh liku dan nilai yang patut dihormati. Perjalanan Nenek Sri ke bank dengan tubuh yang renta dan kantong plastik lusuh bukan hanya sebuah aksi biasa, melainkan simbol perjuangan hidup yang terus berlanjut tanpa kenal putus asa. Meskipun dunia seolah menutup mata dan hati terhadapnya. Ketika ia membuka buku tabungannya yang sudah usang dan menunjukkan saldo yang luar biasa besar, dunia sejenak terdiam, terkejut oleh kenyataan bahwa harta yang ia simpan adalah hasil jerih payah puluhan tahun yang jarang diketahui orang lain. Peristiwa itu mengubah paradigma orang-orang di sekitar. Dari penghinaan menjadi rasa malu dan introspeksi, menyadarkan mereka bahwa kekayaan dan nilai seseorang tidak bisa hanya diukur dari luarnya. Sikap Dina, teller yang dengan tulus memberikan perhatian dan empati kepada Nenek Sri, menjadi contoh nyata bagaimana kepedulian kecil dapat membuka pintu perubahan sikap dan perspektif, memberikan harapan bagi orang-orang yang sering terpinggirkan. Amanah yang terkandung dalam kisah ini sangat kuat. Jangan pernah menilai orang lain hanya dari luarnya saja, karena setiap manusia memiliki cerita yang tidak terlihat oleh mata biasa. Seringkali mereka yang tampak lemah dan tidak berdaya justru adalah pahlawan dalam kisah hidupnya sendiri, yang menyimpan nilai-nilai luhur dan kekayaan hati yang jauh melampaui materi.
Kisah ini juga mengingatkan kita untuk menjaga kemanusiaan dalam setiap tindakan dan ucapan, serta membuka hati untuk memahami dan menghormati orang lain tanpa prasangka. Dalam dunia yang seringkali penuh ego dan kesombongan, keberanian Nenek Sri untuk tetap teguh dan sederhana, serta sikap tulus Dina yang memberi ruang dan penghargaan, menjadi cermin bagi kita semua, bahwa kemanusiaan adalah fondasi utama dalam hidup bermasyarakat. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar kita menjaga rasa empati, kesabaran, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Kisah Nenek Sri menegaskan bahwa manusia yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu melihat dan menghargai nilai kehidupan dengan hati, bukan sekadar mata dan penilaian dangkal. Melalui pengalaman hidupnya, ia mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita tetap mempertahankan martabat dan kemanusiaan, meskipun dunia kadang menilai kita hanya dari apa yang tampak. Kesederhanaannya adalah pelajaran besar tentang kekuatan jiwa yang tidak tergoyahkan oleh kerasnya kehidupan. Dengan begitu, kisah ini tidak hanya menjadi cermin bagi mereka yang menilai, tapi juga inspirasi bagi mereka yang mungkin merasa terpinggirkan, agar terus berjuang dan percaya bahwa setiap manusia berhak dihargai dan diperlakukan dengan hormat.